saudara mau lihat hidup saudara berubah, katakan apa yang Tuhan mau saudara katakan. If you want your ministry to shift, say what God is saying. Kalau saudara mau pelayanan saudara bergeser, bergerak, katakan apa yang Tuhan mau saudara katakan. If you want this nation to shift, speak into this nation as a corporate group. Kalau saudara mau bangsa saudara bergeser, bergerak, katakan apa yang Tuhan mau saudara katakan sebagai kelompok besar ini. And then when you see meetings where there's 3 generations together decreeing what God is saying, Dan ketika saudara melihat ada pertemuan-pertemuan di mana ada 3 generasi berkumpul bersama-sama mendekritkan apa yang Tuhan katakan, His glory will fall in your midst. maka kemuliaan Tuhan akan turun di tengah-tengah saudara. Now turn with me to Ezekiel 36 and 37. Mari buka bersama saya ke Yehezkiel 36 dan 37. Because this is where God is ready to do a new thing. Karena disitulah letaknya di mana Tuhan bersiap untuk melakukan hal-hal yang baru. And in chapter 36, we see that He's ready to renew, and in this passage, Israel. Di pasal 36 saudara lihat bahwa dia bersiap untuk melakukan, memperkenalkan yang baru, dan dalam ayat ini adalah Israel. But there comes a time where God is ready to renew the nation that He has put you in. Tapi akan datang waktu di mana Tuhan akan melakukan pembaharuan di bangsa-bangsa di mana Tuhan tempatkan saudara di dalamnya. Since the Spirit of God has visited all of the Gentiles, every nation on earth, He wishes to transform with His glory. Sejak roh Tuhan mulai menjamah turun atas orang-orang bangsa-bangsa non-Yahudi, Tuhan senantiasa ingin agar semua bangsa-bangsa lain ini mengalami perubahan atau transformasi oleh kemuliaannya. Now in this passage in chapter 36, the Lord is saying, I have seen how you have been scattered in the past. Di pasal ini, di pasal 36, saudara temukan Tuhan berkata, aku telah melihat bagaimana engkau tercerai-berai di waktu yang lampau. Matter of fact, it was me who scattered you. Bahkan sebenarnya aku, kata Tuhan, yang mencerai-beraikan engkau. You went in the wrong direction, and therefore I just started splitting you up and sending you in various places. Engkau pergi ke arah yang salah, makanya aku mulai mencerai-beraikan engkau, membuat engkau berjalan ke jalan yang berbeda-beda. And then he says in verse 24, Kemudian dia berkata di ayat 24, he starts saying, but I've been concerned about my name. dia berkata, aku peduli atau khawatir akan bernamaku. In verse 21 he says this. Di ayat 21 dia katakan begini. He says, because I'm concerned for my name, I'm ready to do something new. Karena aku khawatir akan namaku, maka aku bersiap untuk melakukan sesuatu yang baru. Now here's the issue with the Lord that you need to understand. Di sini adalah isu tentang Tuhan yang saudara perlu mengerti. There comes a time where He is ready to do something new. Akan datang waktu di mana Tuhan sudah siap untuk melakukan sesuatu yang baru. This year just isn't about your new beginning, it's about God's new beginning. Tahun ini bukan saja sekedar tentang permulaan baru bagi saudara, tapi permulaan baru bagi Tuhan. In other words, God says, I'm concerned and I'm ready to do something. Dengan kata lain, Tuhan berkata, aku khawatir, aku peduli, dan aku siap untuk melakukan, memulai sesuatu yang baru. So the first thing you have to understand about transformation is God has a perfect time for change. Jadi hal yang pertama yang saudara perlu mengerti tentang transformasi adalah Tuhan punya waktu yang sempurna untuk melakukan perubahan. And so notice what he says here in verse 26. Jadi perhatikan apa yang dia katakan di sini di ayat 26. He says, I'll give you a new heart and a new spirit. Dia berkata, aku memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru. That's what 8's about. Itu adalah angka 8. During a year of 8, God is ready to give you a new heart. Di dalam tahun 8 itu, Tuhan bersiap memberikan kepadamu hati yang baru. He's ready to give you a new spirit. Dia siap untuk memberikan kepadamu roh yang baru. He's ready to empower your spirit in a new way. Dia siap untuk memberdayakan rohmu dengan cara yang baru. He said, I'll take the heart of stone out of you. I'll give you a heart of flesh. Dia berkata, aku mengeluarkan hati yang seperti batu darimu. Aku memberikan kepadamu hati yang baru, yang seperti daging.
I'll put my spirit in you and cause you to walk in my statutes. Aku menyebabkan rohku tinggal di dalammu dan berjalan di dalam ketetapan-ketetapanku. Then you shall dwell in your land with blessing. Dan engkau akan berdiam di tanahmu, di negerimu dengan berkat. So notice when God is ready to do a new thing, Jadi perhatikan ketika Tuhan sedang bersiap untuk melakukan sesuatu yang baru, he begins to prophesy the end from the beginning. dia mulai menubuatkan akhir itu dia dari awal. Now understand that about the Lord. Mengerti itu tentang Tuhan. There's certain things he's saying now that will be the change that you see manifest in the next 7 years. Akan ada hal-hal yang dia ucapkan sekarang, tapi baru perubahan-perubahan itu akan termanifestasinya 7 tahun kemudian dari sekarang. So if we don't gather in his presence like this, he can't come down and begin to activate what he longs to do in the next season. Jadi kalau kita tidak berkumpul dalam pertemuan yang seperti ini, maka dia tidak bisa turun dan mulai mengaktifkan hal-hal yang dia akan kerjakan di musim yang akan datang. And then notice what else he does. Look at the first verse in chapter 37. Kemudian perhatikan apa lagi yang dia lakukan. Lihat ayat pertama pasal 37. It says, the hand of the Lord brought me and set me down in the spirit. Dikatakan di situ roh Tuhan membawa aku dan mulai mendudukkan aku di dalam roh. And he set me down in the midst of a group of dry bones. Dia membuat aku terduduk di tengah-tengah satu kumpulan tulang-tulang kering. In other words, he put me right in the midst of a mess. Dengan kata lain, dia tempatkan aku tepat di tengah-tengah satu keadaan yang berantakan. He put me right in the midst of a mess that he was ready to change. Dia tempatkan aku tepat di tengah-tengah kekacauan yang siap untuk dia rubah. Now, I don't know if any of you have ever been in a mess, but I have been in several messes. Saya nggak tahu apakah saudara pernah ada di tengah-tengah kekacauan. Tapi saya sendiri telah pernah berada di beberapa kali keadaan yang kacau. See, my family had great potential. Saudara lihat, keluarga saya memiliki potensi yang sangat-sangat besar. On lots of land, Memiliki banyak tanah, lots of oil. banyak minyak. But then my dad fell into a mess. Tapi kemudian ayah saya terjatuh dalam sesuatu kekacauan. He had acquired the entire inheritance of his family's family. Dia telah mendapatkan seluruh warisan dari keluarganya. But when he fell into this mess, that great inheritance began to slip away. Tapi ketika dia mulai masuk di dalam kekacauan hidupnya, maka seluruh warisan yang besar itu mulai terhilang dari dirinya. And he died a tragic death prematurely. Dan dia meninggal dengan kematian yang prematur secara sangat tragis. Well, I was the oldest son, and instead of inheriting all of the blessings of the land and the money, Saya adalah putranya yang tertua. Jadi bukannya saya mendapat warisan seluruh berkat uang dan tanah, I inherited the mess. saya diwarisi kekacauannya. And I had to say, oh my, what am I going to do with this? Dan saya harus berkata, ya ampun, apa yang akan saya lakukan dengan semua ini? We still had all the land, but the barns were empty. Kita masih punya semua tanah-tanah itu, tapi lumbung-lumbungnya semuanya kosong. And the Spirit of God met me when I was 18 and spoke these words to me. Dan roh Tuhan berjumpa dengan saya ketika saya berusia 18 tahun, dan dia katakan kepada saya kata-kata ini. He said to me, I can restore what you've lost. Dia katakan kepada saya bahwa aku bisa memulihkan apa yang telah hilang dari hidupmu. Well, I didn't know that was a scripture. Saya tidak tahu ketika itu bahwa itu ada di dalam Alkitab. I didn't know that he could restore what the cankerworms had eaten away. Saya tidak tahu bahwa dia bisa memulihkan apa yang cacing-cacing yang membuat busuk, yang membuat hancur itu bisa